Bapak kok kayaknya banyak banget kegiatannya, ini nggak pusing apa Pak? Iya. Membagi waktunya tuh loh. Saking nganggurnya. Waduh, nggak pusing itu Pak banyak melihat warna gitu? Enggak lah, daripada buta warna. Oh iya benar, ya benar. Benar sekali Banyak ya. warna. Kepepet pasti mendatangkan sesuatu. Nah ini, kepepet pasti mendatangkan sesuatu. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang
gimana kabar hari ini? Tentu harus bahagia ya. Jangan sedih-sedih karena kita kembali lagi di Nongkiux ngobrol kisah inspirasi bareng Ninda dan juga Ino. Ini anyway, busway, strawberry gitu kan. Kenapa Nok sibuk banget? Kayaknya lagi serius gitu. Wis, Ada apa? Ada dapat proyekan nih. Bu. Widih, proyekan Wih. apa nih? Bisa dong bagi dua ya? Wah nggak bisa, ini cuma Nggak satu bisa. doang nih. Iya, proyekan apa tuh? Aku lagi bikin arsitekturnya pos roda depan, pos parkir depan. Nih ini coba. pos parkir terfuturistik di tahun ini. Futuristik. Tuh. Mana ada futuristik begini? Ih, Ini lihat. apa? Ini apa? Nih, Duh, lihat tuh. udah deh kamu tuh jangan otodidak kayak gitu deh. Wih. Mending ya, nih Kenapa? lihat. Ini tamu kita hari ini udah datang di luar. Beliau adalah seorang arsitek ternama. Oh. Terus juga pokoknya keren banget lah. Udah Ah. kamu sekarang jemput, nanti kamu belajar dari beliau aja. Udah ada di depan. Udah dong. Udah Ah. sana cepet. Oke, tak panggil ya. Ya. Ntar bisa Hati-hati. tak bikinin ini, minta tolong bikinin ini ya. Yoi, bisa. Bapaknya mana? Oh ini. Itu, tuh. Kok saya yang ketuk lagi ya? Oke, misi. Ini kebiasaan. Oh, bapaknya sudah datang. Halo, Silakan, Pak. Pak. Selamat datang di rumah saya. Oh, iya. Silakan Silakan, duduk. Mbak. Terima kasih. Aduh. Baru sekali loh dipuji sama arsitek kan. Rumahnya bagus gitu kan. Oh iya. Ya ampun, seneng banget Bener, ternyata. rumahnya Ya. Bagusnya. Iya, oh iya, ini memang konsepnya nature ya, back to nature gitu kan. Betul. Iya, ini Pak Jakobus ini ya Ino ya, merupakan bentar contekannya, owner Komputa, kemudian PT Rahayu Trade dan kontraktor, Kaliana Resort, Dewan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Duta Wacana, kemudian juga pemusik di GKI Gejayan. Banyak banget kan? Masih itu selain itu masih arsitek juga. Ini Bapak kok kayaknya banyak banget kegiatannya. Ini nggak pusing nggak Bapak? Iya. Membagi waktunya tuh loh. Saking nganggurnya. Waduh. Pak, saya tuh juga nganggur kan Pak. Cuman kadang tuh kalau mau kayak gitu tuh mager gitu. Bapak kok bisa banyak banget Oh, kegiatannya bisa, tuh? saya masih nyapu, Asik. masih Asik berkebun. Asik banget. Ya, masa nggak bisa? Masa nggak bisa? Pak, lihat Nah, Pak. ini. Pak, ini arsiteknya saya, Pak. Ini saya mau bikin apa namanya? Pos ronda futuristik, Pak. Menurut Bapak gimana? Gimana nih Pak? Apakah harus Sebagai seorang dibakar? arsitek nih Pak. Ya Coba. besok sekolah dulu. Kan dibilang juga apa, Iya, iya. sekolah dulu. Ah. Biar tahu arti futuristik tuh apa gitu dulu ya Gitu Pak ya, ya. Pak. Aduh. Oke, nah kalau Pak Jakobus ini memang dulunya sekolah di arsitek ya berarti Iya, saya sekolah arsitek. Oke, mau sekolah arsitek akhirnya sudah mendesain banyak banget bangunan-bangunan yang cukup terkenal di daerah istimewa Yogyakarta. Nggak usah disebutin lah ya, itu banyak banget saking banyaknya nggak bisa dihitung gitu kan. Nah, tapi juga akhirnya Pak Jakobus juga tadi pemusik juga lah apa segala macam, itu nggak pusing Bapak? Bagaimana cara membagi waktu dengan kegiatan sebanyak itu? Atau jangan-jangan Pak Jakobus ini orang yang nggak bisa diem Pak atau gimana gitu? Bisa ini Oh barusan iya diam. bener, oh iya bener. Nah tapi gimana cara membagi waktu nih? Kadang kan kalau kita gitu anak muda itu kan sekarang saking karena udah kenal istilah mager gitu kan, jadi kayak Iya. aduh mau kayak gitu mager. Nah Mager itu apa ya? Saya males gerak. gerak, Oh, Pak. malas Males gerak. gerak. Nah, Rebahan terus. kaum rebahan gitu kan apalagi. Nah itu gimana tuh kalau dari Pak Jakobus sendiri sangat saya lihat ya sangat bersemangat sekali menjalani aktivitas yang banyak itu gimana tipsnya tuh Pak? Wah, gimana ya? Gimana? Ya, nomor satu jangan malas. Waduh. Nah, kalau malas ya pasti malas gerak, terus mau tiduran nggak ngapa-ngapain ya ngapain gitu. Oke. Tidur aja nanti. Jadi tua karena banyak tidur. Wah. Nah, malu dong. Bisa ya Pak ya jadi tua? Bisa, banyak orang tua jadi malu karena kebanyakan tidur kurang gerak gitu kan. Oh, nah untuk memotivasi biar nggak males tuh gimana? Ya masa males kok dimotivasi biar males ya, mesti dimotivasi biar tidak males Iya, maksudnya dong. dimotivasi Iya, biar gimana nggak caranya males tuh, gimana tuh Pak? Ya jangan mau males. Jangan mau males. Kalau di Alkitab itu ada kalau pohon tidak berbuah ditebang. Habis lu. Iya, berarti harus rajin terus, benar. Nah, iya, Berbuah, kalau berbuah. pohon tidak berbuah akan ditebang, menu-menuin dunia.
Oh, kayak buat apa kamu hidup gitu ya Pak ya, kayak selalu. Jelas. Udah jelas. Aduh, serem juga nih. Baru awal perbincangan loh udah ngomongin tebang-tebangan pohon. Nah, Pak, tapi bisa dibilang juga Bapak kan menjalani banyak sekali bisnis gitu ya di bidang tadi ada komputer juga, kemudian resource dan perhotelan dan lain sebagainya, kemudian masih jadi dewan pengurus Universitas UKDW juga dan akhirnya apa ya istilahnya? Apa yang akhirnya membuat Bapak untuk gimana ya memulai semua itu gitu? Apakah Bapak langsung memulai itu barengan kayak gitu atau satu-satu atau gimana Pak? Mungkin bisa diceritain dong Pak kisahnya Pak. Ya, semuanya bukan terus saya lahir terus kemudian besar terus kemudian mikir saya ingin ini ingin itu ingin enggak. Terus saya gimana itu Pak? kepepet. Wah, kok kepepet? Gimana tuh? Kepepet itu baik. Oh, kepepet itu baik. Wah, keren. Kepepetnya gimana nih? Bisa diceritakan? Ya, saya dulu mulai kerja di bidang konstruksi. Ya, bidang konstruksi. Saya memang sekolah arsitek, tapi baru semester 3 ayah saya meninggal. Oh, oke. Karena ayah saya meninggal, nah, kalau saya masih mau lanjut sekolah, saya mesti kerja, gitu kan. Ayah saya kan pendeta, jadi nggak ninggalin warisan, gitu. Nggak ninggalin Iya. warisan duit, enggak. Gitu. Jemaat Jadi, aja yang ditinggalin iya, ya, Pak ya. Jemaat aja tuh kan di gereja ngupasan gitu. Jadi ya udah kita terus saya semester 3 saya mulai bekerja sebisa-bisanya gitu, terus ya melakukan itu kepepet gitu. Jadi terus bekerja karena tadi kerjanya harus menghasilkan betul, harus bisa untuk bayar kuliah gitu ya. Maka ya harus sungguh-sungguh, kalau enggak nanti kuliahnya berhenti gitu. Meskipun keterlanjutan, jadi sering bolos karena pekerjaan, lebih sering bolos kuliah gitu. Tapi lulus kan Pak? Lulus, puji Tuhan. tapi lulusnya lama. Oh, enggak. Karena dulu pikirannya masuk Gajah Mada kan susah. Iya. Kenapa keluarnya buru-buru? Wah, betul sekali. Masuk. Masuk. Masuknya Oke. Tapi itu kepepet. Tapi itu kepepet ya waktu itu dan akhirnya bekerja di bidang konstruksi. Konstruksi, Nah, ya. kemudian kan akhirnya ini ngaruh ke bukan bisa dibilang main belok juga enggak juga ya Pak karena masih ada irisannya gitu. Masuk ke dunia perhotelan punya Kaliana Resorts itu dan belakangan. itu Jadi, belakangan ya. Mulai dulu dari di bidang IT. Di IT malahan dulu. Ya, lebih dulu IT karena dulunya kerja sebagai di bidang konstruksi juga butuh pakai komputer segala macam. Akhirnya terpaksa harus belajar. Belajar terus banyak ditanya orang ini itu terus ya udahlah jadiin usaha aja. Jadi usaha di IT juga bukan karena waduh masa depan IT cemerlang atau apa, enggak lah. Bohong itu. Biasanya ya cuma karena kepepet lalu bisa lalu ya jalan-jalan aja gitu. Udah kecebur ya Pak ya, udah kecebur ya udah berenang udahlah aja. sekalian, Benar. ya. Kepala Nggak basah. usah sombong-sombong. Wah, saya dulu pikir masa depan Indah, enggak lah kepepet aja. Tapi kadang kepepet itu malah bikin kita jadi bisa mengeluarkan ide-ide menarik ya Pak ya. Karena itu kalau kepepet jangan putus asa. Oh. Kepepet pasti mendatangkan sesuatu. Nah ini, kepepet pasti mendatangkan sesuatu. Kayak kamu mungkin lagi dipepet sama warga ya untuk Iya ini saya Ini ya. dipepet Pak. Nanti kan pinter kalau sudah kepepet kan jadi keluar. Iya. keluar idenya tadi ya. Cetar. Tema futuristik lah, apalah segala macam. Nah kemudian setelah di bidang IT baru beralih ke yang lain-lain. bisnis-bisnis lah, yang lain. mengikuti lah. Oke, luar biasa ya. Terus itu akhirnya merambah ke bidang pendidikan juga. Nah itu Kalau pendidikan itu lama lah. Udah lama. udah lama. Saya terlibat di Duta Wacana tahun 85. Jadi udah berapa tahun? Hampir 85 itu berarti 37 tahun lah. 37 tahun. Terus itu memang karena memang suka sama pendidikan atau kepepet juga atau kenapa tuh? Ya ada kepepetnya, ada senengnya. Jadi setelah kepepet lalu kita seneng gitu. Senengnya apa nih Pak? Nah kan Ya senang bergaul dengan yang muda. Saya pernah jadi dekan sekian tahun begitu. Lalu kemudian senang mendidik, ketemu anak muda, belajar dan seterusnya gitulah. itu Bapak kegiatan. Biasa saja itu, jangan dianggap istimewa. Itu memang kayak gitu. Oh memang Lah seperti iya itu. ini biasa saja, tapi kan maksudnya akhirnya bisa dipetik beberapa pelajaran bahwa Pak Jakobus saja tuh bersemangat gitu loh dan menganggap itu biasa saja gitu. Kenapa sobat-sobat nongki lainnya masih ada beberapa yang jadi kaum rebahan dan lain sebagainya gitu loh, makanya kan pengen dapat cerita juga dari Pak Jakobus nih, salah satunya tadi kembali lagi ke arsitek gitu kan. Nah, sebenarnya arsitek ini memang pilihan hidupnya Pak Jakobus
pilihan kuliah, oh kayaknya arsitek seru deh gitu, atau kepepet juga nih Pak? Kepepet juga, karena diterimanya cuma di arsitek. Bukannya susah ya Pak Daftar masuk di yang lain nggak diterima, keterimanya cuma di arsitek. Ya udah masuk di arsitek. Memangnya Gimana? Bapak pengennya itu apa dulu? Nggak ngerti juga. Oke. Pokoknya yang kira-kira ini ya daftar aja nanti yang keterima di mana. Nggak terus, saya berbakat zaman dulu saya nggak ada tes bakat, nggak apa ya, kepepet aja. Diterimanya cuma arsitek, ya sekolah arsitek lah gimana? Apa terus saya mau keluar? Ya enggak lah. Iya Ya sih. udah diterima arsitek ya sekolah arsitek gitu aja dah. Ayahnya meninggal harus kerja di bidang situlah, gitu aja lah dibikin gampang. Nggak istimewa, nggak ada yang istimewa. Tapi ini ada nih yang istimewa. Apa? Bapak itu juga ternyata pemusik. Pemusik. Pemusik di Bapak main apa sih Pak? Piano. Musiknya? Oh, piano. Oh, piano. Keyboard. Wah ini Keyboard. piano keyboard. Itu kepepet apa memang Emang suka atau gimana? Ya dulu suka juga, tapi kepepet juga. Nah, ibu saya kepengen saya bisa main piano, jadi saya umur 7 tahun dileskan piano. Ya udahlah, ngikut lah, ngikut. Lama-lama bisa ya dinikmati, seneng gitu Wah, aja. itu dia. Wah, luar biasa Jadi ya. nggak ada yang istimewa, nggak ada yang luar biasa. Biasa di luar aja ini. Biasa di luar aja, berarti bisa pergi-pergi memang ya berkegiatan gitu. Karena suka dukanya menggeluti banyak bidang itu apa Pak? Nggak pusing gitu? Sukanya apa deh? Sukanya dulu, sukanya Ya dulu. suka kalau pergaulannya jadi macam-macam, ketemu pemusik, ketemu orang yang di dunia pendidikan dunianya lain, ketemu orang di dunia IT ngomongnya lain, ketemu orang arsitek ngomongnya lain, ketemu di dunia konstruksi ngomongnya lain. Jadi biar hidupnya berwarna-warni. Nggak pusing itu Pak banyak melihat warna gitu. Enggak lah, daripada buta warna. Oh iya benar. Benar sekali Banyak ya. warna ya. Tapi ada dukanya juga nggak Pak? Iya, kadang-kadang Sedihnya. pusing sedikit, yang sini rewel gitu, yang sana rewel gitu, ya biasa lah. Nah kalau udah rewel kayak gitu apa yang dilakukan Pak Jakobus nih Ya, akhirnya? kita atasi toh, cari solusi bagaimana. Wah ya ampun bijak sekali ya Bapak Jakobus, ini luar biasa. Aduh. Ya, lah, habis kalau nggak diatasi terus malah mau tutup. Oh iya ya benar juga ya. Oke Pak Jakobus kita akan ngobrol-ngobrol lagi tapi setelah yang mau lewat berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Nongki Yuks. Oke. Shalom, mari bergabung dalam Saturday Worship Magna Ministry setiap hari Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat mulai tanggal 9 April 2022. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan sabdanya yang penuh kuasa, dan ditantang untuk menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Jangan lupa ajak keluarga, saudara, dan teman untuk merasakan kuasa pujian kepada Tuhan dalam Saturday Worship yang bertempat di The Grace Hartono Mall, Yogyakarta. Mari kita terhubung dengan Tuhan dan juga orang-orang di sekitar kita. Kami tunggu kehadirannya ya. Tuhan memberkati. Inilah Yogyakarta, kota seni dan budaya dengan keindahan alam sebagai kota pariwisata. Terletak di jantung kota Yogyakarta, Kencana Foto dan Videografi yang telah berdiri sejak tahun 1981 menjadi bukti betapa fotografi telah berkembang dan menjadi seni yang terus bertumbuh.
2 rekor muri telah didapatkan oleh Kencana Foto sebagai studio foto outdoor terluas dan terlengkap. Segala kebutuhan foto dan video bisa dilayani. Dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas seperti galeri frame, ruang make up yang luas dan nyaman, gaun-gaun yang lengkap, serta segala kebutuhan foto lainnya. Masih di Nongki Yuks nih Sobat Nongki, dan masih sama Pak Jakobus. Kita akan memetik pengalaman beliau untuk bisa kita jadikan pelajaran ya akhirnya. Nah Pak, tapi ini mohon maaf nih, saya mau agak sedikit mungkin privacy ya. Karena kan saya pernah membaca artikel juga bahwa Bapak itu pernah kehilangan istri tercinta gitu kan. Dan kehilangan seseorang, mau itu istri, sanak saudara, bahkan mungkin ayah sendiri, itu kan juga satu pukulan yang berat gitu kan. Dan mungkin Sobat Nongki juga pasti pernah gitu kan kehilangan. Saya juga pernah kehilangan kedua nenek saya gitu kan. Dan akhirnya itu juga menjadi pukulan yang berat. Tapi bagaimana Pak Jakobus sendiri bisa melalui itu dan akhirnya bisa menjadi Pak Jakobus yang sekarang, yang enjoy gitu dengan semua hal yang terjadi di dunia ini? Mungkin bisa di-sharing ya Pak. Istri saya meninggal berapa tahun ya? Tahun 2007, berarti berapa tahun? 2007 itu berarti 15 tahun yang lalu lah. Ya, 15 betul. tahun yang lalu saya mengalami sakit beberapa waktu, meninggal. Ya berat kalau orang ditinggal istri, apalagi istri serumah, seranjang, sekian puluh tahun gitu ya. Istri saya bersama saya menikah itu 30 tahun 20 hari. Oh, gitu luar biasa. Itu 30 tahun 20 hari. Jadi sulit mengatasi tahun-tahun pertama gitu, itu nggak gampang gitu ya. Kita bisa limbung, terus ada banyak orang kompensasi ini dan itu gitu ya. Jadi memang waktu-waktu seperti itu sukar gitu ya. Ya. Saya beruntung, saya punya Tuhan yang selalu mengingatkan saya, menguatkan saya sehingga bisa mengatasi waktu yang sulit itu. Kalau saya boleh pesan cuma satu, kalau masih punya istri atau punya suami, waduh dicekeli yang tenan gitu ya. Gimana tuh dicekeli saya tenan tuh gimana tuh Diopeni yang definisi? tenan, jangan digalai. Kalau sudah nggak punya nanti stres gitu ya. Oh, pernah mengalami di fase Ya itu pasti juga? kita akan melewati fase tinggal di rumah, masuk ke rumah ketok-ketokan gitu ya. Biasanya makan ada yang ngambilin makan, ada yang nyiapin makan. Oh, ini luntang-kelantung sendiri begitu ya. Lalu dulu apa-apa yang ngurus penolong saya itu istri saya. Oh, berarti bayar kartu kredit, urusan kartu kredit istri saya. Sampai saya lupa bahwa kartu kredit itu harus bayar gitu ya. Sampai diblokir, lupa bayar listrik karena enggak ngerti ya, seperti itu. Sampai harus memulai lagi belajar. Oke, berarti kehilangan belahan jiwa bisa dibilang waktu itu ya. Dan akhirnya Pak Jakobus bisa bangkit lagi. Ya kita kan harus terus sebagai single parents harus terus menyelesaikan pendidikan anak-anak, ngatur segala sesuatu, kerja ya gitu kan harus. Tetap harus ini. Harus ya, itu kewajiban. Oke, dan itu berapa lama Bapak ada di fase yang limbung dalam tanda kutip itu? Itu on off gitu. Oh, jadi on off malahan. Bisa kadang-kadang kamu pas ketemu orang gitu terus bersemangat, agak tidak terlalu ingat, nanti ada waktunya ingat lagi, ada waktunya on lagi, off lagi gitu lah. Waktu yang lama. Berarti sampai sekarang atau? Ya cukup lama. Cukup lama ya. Setelah 15 tahun. Saya tuh pernah baca tuh artikelnya tuh Pak. Terus ada ditulis tuh kehidupan rohani, keimanannya berubah setelah itu. Itu gimana itu, perubahannya Pak, bagaimana? Ya terus karena kita lalu kan merasa kehilangan, butuh penolong dan sebagainya, lalu kan dari situ lalu apa ya? Ya datanglah kepada Tuhan lebih intens. Oke. Seperti itu, datang kepada Tuhan lebih dalam lagi gitu ya Pak ya. Mungkin dulu kurang dalam, jadi Mungkin dulu kurang dalam ya, dan akhirnya pelajaran hidup membawa. menggali lebih dalam lagi. Gitu. Nah, akhirnya istilahnya perubahan apa yang Bapak rasakan setelah ada pelajaran seperti itu dari Tuhan? Maksudnya bisa dibilang juga kehilangan itu kan satu pelajaran dari Tuhan. Bapak. Oh iya pasti. Saya akhirnya punya prinsip bahwa dalam segala sesuatu, kejadian sesuatu menyenangkan atau tidak menyenangkan,
Tuhan itu selalu pada akhirnya punya maksud baik, bertujuan baik bagi orang yang mengasihi Tuhan. Tidak untuk semua orang, hanya yang mengasihi Tuhan. Karena itu saya belajar terus bagaimana bisa mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh. Luar biasa, mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh. Kalau mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh versinya Pak Jakobus itu gimana itu Pak? Waduh, macam-macam. Ya itu kan dari hati kita. Kalau diomongin nanti kan lip service. Oh, lip service ya. Jadi ya mengasihi Tuhan dengan sungguh itu kan mau diwujudkan dalam segala tindak tanduk kita ya. Nah, kembali lagi ke kehidupan Pak Jakobus juga. Akhirnya kan Pak Jakobus menemukan Pak Jakobus yang sekarang gitu, sosok Pak Jakobus yang sekarang yang enjoy dengan segala kehidupan, dinamikanya dan lain sebagainya. Bagaimana akhirnya menemukan passion juga meskipun tadi kepepet tapi ya udah dijalanin aja gitu. Nah, banyak sobat Nongki juga yang mungkin saya juga mungkin ya yang belum bisa konsisten untuk bisa setia dalam satu perkara-perkara kecil gitu. Kalau saya bisa bilang Pak Jakobus tuh bisa termasuk orang yang setia dalam perkara-perkara kecil. Bagaimana tips and triknya nih Pak untuk bisa setia dalam perkara-perkara kecil itu Pak? Ini nggak ada satu rumus gitu. Ada satu rumus. Satu rumus terus gampang terus harus gini terus bisa gitu enggak. Everything is in the process gitu ya. Semuanya ada prosesnya. Jadi menurut saya kita memang perlu berproses terus. Berproses terus. Kita perlu belajar terus menerus, menggali terus menerus. Tidak bisa terus berhenti. Lalu ini dijadikan sebuah habit. Bagaimana kita punya habit yang baik, good habit. Ya, good habit itu tadi yang harus kita dengan disiplin terus-menerus dibangkitkan. Ya, saya pernah baca buku, seseorang itu mengambil keputusan setiap hari itu ribuan. Habis ini saya mau minum air putih atau minum teh atau kopi, itu ya ambil keputusan. Tehnya pakai gula apa enggak? Tehnya pakai gula atau tidak, tehnya sosro atau bukan atau apa saja terserah itu ya macam-macam. Semua harus ambil keputusan. Melek bangun tidur duduk mau apa dulu, terima handphone dulu, buka handphone apa atau apa. Semua keputusan. Tapi ternyata lebih kurang 70% keputusan itu udah nggak kita pikir. Kalau kamu bangun, terus melek duduk, itu udah jadi habit. Nomor satu kencing. Nggak usah saya akan kencing dulu atau apa. Oh iya, udah it's a dibawa. habit. Oh, iya. 70% itu dilakukan seperti itu. Nah, kalau kita itu pikirannya itu, habit kita itu jelek, maka ya 70% keputusan kita itu mungkin keputusan yang keliru. Karena sudah dibawa alam sadar ya. Karena itu perlu meng-create good habit yang baik dan mengikis habit yang jelek. Create good habit akhirnya ya. Yeah. How? Ya, dipikir betul kamu habitnya yang baik apa. Contohnya nih Pak, contoh simpelnya apa gitu? Misalnya bangun, oke, berdoa. Ya dibuat habit, masih merem pun berdoa. Gitu. Diterus-teruskan gitu ya berarti ya. Kalau kita bisa melakukan itu terus-menerus dalam 30 hari, itu akan menjadi sebuah habit. Tapi kalau kamu hari ini bangun berdoa, besok lupa, besok berdoa lagi, 3 hari lagi lupa, nggak jadi habit. Memaksa diri, disiplin, ada habit yang baik. Dipikir, saya ngerokok, wah, mau berhenti ngerokok, hari ini ngerokok, besok kok kelihatannya enak. Kok kangen sama asap gitu. Abangan gitu ya Pak ya, ini apa sih, manis enggak, asin enggak gitu ya. Ya luar biasa ya. Jadi good habit, olahraga, tahu toh? Ya. Olahraga sehat. Olahraga sehat, jelas. Pengen punya habit sehat? Ya. Iya. Olahraga enggak? Olahraga sehari Senin toh. Enggak. Mungkin Rabu lupa gitu. Enggak drive terus. Iya. Memaksa diri. Oh, itu tuh. Meskipun tidak nyaman, kan enak selimutan daripada bangun. Wah, gerimis-gerimis, enak selimutan gitu. Ya itu. Brengsek. Tapi habitnya kurang bagus gitu ya jatuhnya ya. Kalau misalnya istirahat terus gitu ya, harusnya olahraga itu gitu. Malas namanya. Itu malas. Balik lagi ke mager yang kemalasan tadi. nih, betul. Karena kan apalagi maksudnya kan kita baru saja
apa ya, menuju new normal gitu kan, dimana kemarin beberapa tahun yang lalu tuh kan kita dipaksa untuk di rumah saja dan akhirnya kayak muncullah banyak sekali kaum perubahan di media sosial curhat kayak kok aku hanya rebahan saja seperti itu gitu kan. Dan Ya, di rumah sebetulnya kan bisa macam-macam. sebetulnya Sekali lagi kita bersembunyi di balik pandemi untuk malas. ya bisa dibilang seperti itu akhirnya, betul. Nah, mungkin terakhir ini ya Pak ya, apa yang ingin Pak Jakobus sampaikan akhirnya untuk Sobat Nongki dimanapun berada, untuk bagaimana supaya bisa menjadi seseorang yang passionate, bisa menjadi seseorang yang enjoy dengan hidupnya, konsisten dan lain sebagainya, dan mungkin bisa melihat segala sesuatu yang ada dalam kehidupan yang buruk gitu bisa menjadi sesuatu yang oh ini ada maknanya nih kayak gitu. Bisa disampaikan Kembali ke tadi, kamera. kita kan, saya tadi selalu ingat, pohon kalau nggak berbuah nanti akan ditebang loh. Karena itu kita mesti tahu betul, kita harus berbuah. Berbuah itu dimulai dari bertumbuh. Banyak orang berpikir jadi tua tiba-tiba bisa bertumbuh sendiri, bisa berbuah. Saya nggak percaya itu. Bertumbuh, berbuah itu tidak otomatis. Terus saya merem tiduran saja, terus tiba-tiba dapat ilham, terus besok pagi berbuah gitu. Itu omong kosong. Oke. Ya, berbuah, bertumbuh itu mesti intentional, tidak otomatis, tidak accident, tapi intention. Saya memang mau bertumbuh, karena itu saya bikin sasaran. Saya mau bertumbuh apa ya? Saya mau bertumbuh ini, ya saya belajar. Kalau gitu saya perlu belajar, saya perlu bertumbuh terus. Nah kalau saya mulai seperti itu, sampai tua saya masih kepengen belajar. Saya masih kepengen belajar sesuatu, saya kepengen belajar bahasa yang lain, saya kepengen memperdalam ini, saya kepengen tahu itu. Sehingga saya punya gairah. Kembali, gairah saya muncul karena tadi kepepet. Saya takut kalau saya nggak berbuah ditebang. Dan itu dari kecil Pak Jakobus menerapkan hal tersebut. Kepengennya begitu, meskipun nggak gampang begitu ya. Melawan kemalasan, melawan kenyamanan itu kan nggak gampang. Tadi kan enak selimutan kan ya, selimutan, dingin-dingin selimutan tuh lebih enak daripada bangun olahraga. Banyak orang tuh. Tapi kalau kita udah punya habit mau olahraga, bangun aja, kita nikmati gitu olahraga. Misalnya seperti itu. Dan itu Semua pertumbuhan itu growth itu pasti tidak ada growth tanpa change, tanpa perubahan. Kita mau berubah dari malas menjadi lebih rajin. Tidak langsung rajin. Growth without change itu impossible. growth itu wah. Wah, Ya. kuat itu. Change tanpa loss juga impossible. Kok loss? Iya pasti. Kalau saya berubah pasti ada yang hilang. Oh. Saya kalau pakai baju merah mau berubah hijau, ya merahnya kan saya lepas. Oh iya, betul. masa dipakai terus, benar. Masa Panas mau ya. dirangkap-rangkap kan enggak. Iya. Dan kalau kita ada loss, nggak ada loss tanpa grief, tanpa kita tangisi. Baju merah kamu dibuang, kamu waduh dulu sayang gitu ya. No loss without grief, No loss without grief. and no grief without pain. Wah, Akhirnya tambah itu ya. ini. Jadi ya udah, kalau kita mau ada pain sedikit, ya kita jalani, kita bisa. Tapi kalau kita mau tiduran, no pain, selimutan, enak, dingin, ya no growth akhirnya. No pain, no growth no ya. growth, bukan no gain ya. Oke. Iya. Gen salah satu Iya, ini iya, loh, growth, iya, pertumbuhan bener-bener. juga akhirnya. Oke, wah luar biasa ya. No pain, no growth. Jadi untuk Sobat Nongki semuanya, mudah-mudahan ini saya tersentuh sekali sebenarnya, saya jadi speechless. Dan apa tadi, no pain, no growth. Jadi kalau kita mau bertumbuh, kita mau berbuah apalagi ya Pak ya, itu Iyalah, kalau nggak berbuah ditebang loh nanti. iya loh. Iya. Itu analoginya seperti itu gitu Ya, kan. Bukan berarti betul kita lah. ditebang beneran. Tidak, itu karena wah. kekerasan ya, tidak. Tapi itu adalah sebuah analogi yang luar biasa. Gitu. Gimana? Ya Pak? buat saya sih apa ya, hidup itu kan proses pembentukan karakter, terus menerus kita berubah, karakternya diperbaiki, nggak mungkin lahir terus karakternya sempurna. Iya. Ya dulu kan pasti banyak kekurangan, tapi slowly gitu. Dan setiap kejadian, every situation is an education untuk karakter Anda. Oke. Tinggal kita mandangnya gimana berarti Wah ya, Pak iya, ya? kalau kita nangis-nangis terus ya
ya nangis terus. Buntutnya tadi males itu tadi. Oh iya gitu. Wah, itu butuh proses yang panjang juga akhirnya ya Pak ya. Ya, terus- Penerimaan juga ya Pak akhirnya ya Pak ya. Wah, Jadi untuk itu nomor satu yang kita butuhkan adalah minta hikmat Tuhan. How we can be wise. Yang bisa kasih hikmat itu cuma Tuhan. Gitu. Bukan lihat gadget tiap hari gini, tangannya gini, terus saya jadi bijaksana. No way. ya. Padahal kalau anak muda seperti kamu mungkin senangnya gini terus, Iya. wah habis Iya. baca gitu terus saya bijaksana terus ngomong gitu. Waduh, padahal yang domong ini hoax semua. Oh, satu-satunya hikmat berarti daripada Tuhan ya. Yes. luar biasa. Oke, berarti tadi no pain no growth, dan kita harus percaya bahwa semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita adalah edukasi untuk bisa membangun karakter kita lebih baik ya Pak ya. Tergantung kita mau menerima atau tidak, mau berubah atau tidak, itu kembali lagi ke Sobat Nongki. Terima kasih Pak Joko Pus untuk waktunya dan Sama-sama. sharingnya hari ini. Mudah-mudahan nanti Ino juga terinspirasi Iya, ya supaya ntar. bisa membuat sebuah pos ronda yang luar biasa ya. Futuristik. Yang futuristik. Minimalis mantap. Tadi ingat ya kata Pak Jakobus harus belajar lagi ya Pak Oh ya. iya, tenang, nanti No habis ini. pain no growth. Gimana Pak? Jangan malas pokoknya. Iya, Jangan siap. malas pokoknya. Siap. Tidak akan malas. Dan itu Sobat Nongki semuanya, terima kasih sudah bergabung di episode kali ini. Kita akan ketemu lagi di Nongki Yuk selanjutnya. Kami pamit dan bye-bye.
Sate Bang Jack adalah sebuah program saat teduh yang mengajak kita menyediakan waktu khusus untuk merenungkan sabda Tuhan setiap hari. Firman Tuhan ini yang akan menuntun kita untuk menjalani kehidupan kita yang penuh dengan tantangan. Doa kami adalah supaya renungan singkat ini bisa menjadi berkat bagi sahabat makna dimanapun Anda berada. Untuk permohonan doa dan konseling dapat dikirimkan ke nomor 0878 78 75 75 54.